Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dia seorang kultivator dari klan Ye, kata Ge Tianhao. Klan Ye, klan kekaisaran Ye. The Endless Sky Scientist berkata dengan terkejut. Apakah rekan Daois Lin mengenal orang yang mengirim mereka? Ge Tianhao bertanya dengan ekspresi aneh. Dia adalah tetua klan Ye yang bermarga Han. Pria ini memiliki penampilan yang sama dengan orang yang kita kejar. Seperti itu, orang suci itu bertanya dengan heran, apakah mereka berdua orang yang sama? Apa hubungannya orang itu dengan klan Ye? Ge Tianhao berkata dengan ekspresi serius, saya tidak yakin. Orang yang saya cari jiwanya hanyalah seorang kultivator liar yang direkrut oleh klan Ye. Bahkan jika mereka bukan orang yang sama, mereka pasti berhubungan erat. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk mengikuti kita. Jika orang itu benar-benar tetua dari klan Ye, itu akan sedikit merepotkan. Orang suci itu tersenyum dan berkata, apakah klan kekaisaran sebesar itu? Saya ingat bahwa klan Ye berada di bawah kendali banyak sekte besar, termasuk sekte Anda. Apa yang membuatmu takut? Klan Ye bukan klan kultivator biasa, Ge Tianhao menjelaskan sambil menghela nafas, identitas mereka sebagai klan teratas di Great Jin tidak berasal dari status mereka sebagai keluarga kekaisaran kerajaan. Itu karena mereka memiliki 7 sesepuh tahap jiwa baru lahir. Belum lagi banyak kultivator liar telah mereka rekrut dan kekuatan mereka sangat rahasia. Kekuatan sejati mereka tidak lebih rendah dari sekte kultivator besar. Meskipun orang yang mengikuti kami tidak memiliki kultivasi yang bagus, benderanya sangat efektif. Jika bukan karena Clear Sound Mirror milik rekan Daois Lin, akan sulit bagi kami untuk mendeteksi dia mengikuti kami. Tidak berarti, karena indera seni kultivasi saya yang meningkat, saya dapat secara samar merasakan sesuatu yang salah sejak kami meninggalkan pasar. Hanya masalah keberuntungan saya menggunakan Clear Sound Mirror pada waktu yang tepat. Orang suci menatap Ge Tianhao dan dengan tenang bertanya, bagaimana rencana saudara Ge dalam menangani masalah ini? Apakah sekte Anda masih berencana untuk memenuhi persetujuan Anda dengan kuil langit tak berujung kami? Ge Tianhao melihat ke kejauhan dan terkekeh. Klan Ye mungkin kuat, tapi sekteku tidak perlu takut pada mereka. Selain itu, ini melibatkan harta khas sekte kami, dan kehidupan penatua penegak hukum kami. Bahkan jika dia benar-benar tetua klan Ye, sekte kami dapat melakukan pertukaran untuknya. Rekan Daois Lin tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sekarang waktunya telah tiba. Mari kita pergi ke pertemuan dagang. Kata-kata kakak Ge telah menghilangkan kekhawatiranku. The Scientist mengangguk dengan ekspresi puas. Setelah itu, ketiganya pergi dalam seberkas cahaya. Tanpa sepengetahuan, tidak lama setelah mereka pergi, secercah cahaya hitam muncul di dekatnya, memperlihatkan seorang pemuda berjubah biru. Dia mencibir saat dia melihat ke arah ketiganya terbang. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini, jadi tariklah pemuda Han itu. Saya masih belum melupakan kebencian saya atas kematian jiwa utama saya. Setelah menggumamkan itu, pemuda itu kabur dan menghilang dari pandangan. Han Li sekarang tertutup kabut lampu hijau dan tertawa masam di benaknya. Dia berdiri di aula remang-remang dengan sekitar 400 kursi diatur dalam lingkaran di sekitar ruang kosong. Yang mengejutkan, ketika dia akan memasuki pertemuan dagang, seorang penjaga gerbang bertopeng menempelkan jimat unik padanya, dan dia kemudian melewati formasi teleportasi sederhana. Setelah itu, dia mendapati dirinya diselimuti kabut cahaya hijau saat dia berdiri di dalam aula. Penampilannya benar-benar tersembunyi. Dia kemudian dengan cepat melihat sekelilingnya dengan waspada dan menemukan beberapa puluh kultivator tersebar di seluruh area tersembunyi, dalam kabut dengan berbagai warna. Penasaran, Han Li duduk di sudut aula dan mulai diam-diam melepaskan indera spiritual di dekatnya,
ingin melihat apakah dia bisa melihat melewati kabut cahaya. Dia heran menemukan bahwa dia tidak dapat dengan paksa menerobosnya dengan indera spiritualnya yang kuat. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, menurutnya itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Ketika pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, dia menyapu indera spiritual melalui aula menemukan berada di bawah pengaruh formasi mantra yang aneh. Meskipun tampaknya tidak memiliki batasan yang berat, ki spiritual yang dilepaskannya cocok dengan cahaya yang menyembunyikan para kultivator yang hadir. Terampil baik dalam jimat dan formasi mantra, Han Li merenung sejenak dan kagum. Jelas bahwa jimat itu dibuat khusus untuk penggunaan yang disinkronkan dengan formasi mantra. Dengan jimat terpasang, seseorang hanya perlu memasuki jangkauan formasi mantra sebelum selubung jimat diaktifkan. Maka tidak peduli seberapa kuat indera spiritual seorang kultivator, mereka tidak akan mampu mengalahkan formasi mantra. Tanpa takut dikenali, orang-orang eksentrik ini sekarang dapat secara terbuka bertukar barang yang mereka inginkan tanpa takut menemui kecelakaan, tidak peduli seberapa langka barang itu. Han Li menghela nafas dan kekhawatiran awalnya tentang para kultivator sekte pemilah Yin yang berpartisipasi dalam pertemuan dagang itu berkurang. Dia kemudian meletakkan piring gioknya di atas meja di depan dan dia mulai beristirahat di kursinya. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak kultivator berkumpul di aula melalui formasi teleportasi. Ketika Han Li membuka matanya lagi, ada hampir 200 kultivator di aula dan meja giok putih selebar 10 meter muncul di tengah. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya dalam diam. Tidak lama kemudian, meja batu giok itu bersinar dengan cahaya dan siluet yang diselimuti cahaya putih muncul di belakangnya. Karena waktu yang ditentukan telah tiba, semua orang seharusnya sudah tiba sekarang. Mari kita mulai pertemuan dagang. Siluet putih berbalik untuk melihat semua orang di ruangan itu dan menyapu lengan bajunya untuk memperlihatkan 4 kantong penyimpanan yang menonjol ke atas meja. Semua kultivator memandang dengan gembira. Siluet putih perlahan berkata, pertemuan perdagangan ini akan sama dengan yang terakhir, ini terutama akan berfokus pada bahan langka. Harta karun kuno dan alat sihir dapat ikut serta dalam pertemuan ini jika cukup langka. Sesuai praktik umum, Anda dapat memasang beberapa bahan untuk batu roh, dan dapat menukarnya jika harga Anda cukup tinggi. Namun, ada yang berbeda dari pertemuan dagang kali ini, kami dipercaya oleh seorang klien penting untuk menjual harta karun untuknya. Dia hanya akan menukar harta ini dengan beberapa bahan yang jarang terlihat di dunia ini. Jika benar-benar tidak ada yang memiliki bahan-bahan tersebut, maka akan ada pelelangan dengan menggunakan batu roh. Rekan-rekan Taois, terserah untuk menilai apakah Anda akan dapat memperolehnya. Seseorang dari kerumunan kemudian berkata, harta karun. Dan dengan apa dia ingin menukarnya? Bahan, pil obat, atau harta ajaib. Jika ada sesuatu yang mereka inginkan secara khusus, bagaimana kalau Anda memberitahu kami terlebih dahulu? Jika kami menukarnya, kami pasti akan merasa menyesal. Siluet putih itu terkekeh dan berkata, item ini sulit untuk dijelaskan dalam istilah duniawi. Anda akan tahu apa itu ketika saatnya tiba. Adapun kekhawatiran Anda, mereka tidak berdasar. Barang-barang yang diperdagangkan untuk itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilepaskan oleh kultivator biasa. Nada suaranya yang berani telah menimbulkan kegemparan bagi para kultivator di aula, dan mereka penasaran ingin tahu. Tetap saja, tidak ada yang mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada saat itu, sosok itu muncul di belakang meja batu giok dan meraih salah satu kantong penyimpanan di depannya. Dalam kilatan cahaya hitam, dia mengeluarkan sesuatu yang menyerupai jujube yang bersinar dengan cahaya hitam redup. Yin Jujube, lahir dari makam manusia pada tahun Yin, bulan Yin, dan hari Yin, sesuatu yang hanya terjadi setiap 300 tahun sekali. Selain itu,
Itu disempurnakan dengan kebencian hantu pendendam dengan menggunakan teknik rahasia selama 49 hari sampai reinkarnasinya. Jujube dapat diminum sebagai pil itu sendiri atau diolah menjadi obat. Tawaran minimum adalah 100.000 batu roh dan harganya harus naik 5.000 setiap kali. Deskripsi item itu membuat Han Li kaget, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. 120.000, 140.000, 145.000 batu roh. Dalam sekejap mata, Yin Jujube dijual dengan harga yang mengerikan. Semua penawar memiliki kabut hitam samar yang menutupi mereka, mengungkapkan mereka sebagai kultivator iblis Dao. Pada akhirnya, Yin Jujube dijual seharga 190.000 batu roh. Siluet putih menerima batu roh untuk itu, dan melanjutkan untuk menjual barang berikutnya, balok logam merah-merah sepanjang setengah kaki yang memancarkan panas yang hebat. Blood yang Iron, disempurnakan dari Scarlet Sun Iron, dan jiwa primal dari 3 kultivator formasi inti atribut api. Ini adalah bahan langka untuk memurnikan harta karun api Yin. Tawaran awal adalah 150.000 batu roh. Setiap tawaran akan meningkat menjadi 10.000 batu. 180.000 batu roh. 200.000. Han Li ingat pernah mendengar materi ini sebelumnya. Meskipun tidak banyak orang yang menawar, mereka semua memiliki sumber keuangan yang besar dan tidak ada yang mau melepaskannya. Akhirnya, dimenangkan dengan harga 250.000 batu roh. Ghostblade Grass. Barang-barang yang dipenuhi Ki Jahat berulang kali dikeluarkan dan semuanya ditukar dengan batu roh dalam jumlah besar yang jauh melebihi apa yang terlihat di pelelangan besar. Han Li membelai kantong penyimpanannya dan menahan senyum masam. Dia agak khawatir dia tidak akan memiliki batu roh yang cukup. Meskipun dia tahu bahwa dia dapat menukar beberapa item dengan batu roh sebelum pertemuan perdagangan, dia tidak menyangka akan item yang tampaknya sangat berharga. Tawaran jauh melebihi jumlah yang muncul di lelang besar. Karet giok. Ini adalah kayu spiritual duniawi yang dihasilkan dari pohon jadeok setiap 1000 tahun sekali. Ini dapat digunakan untuk memurnikan harta karun yang fantastis, dan merupakan bahan yang ideal untuk boneka mekanik. Tawaran minimum adalah 120.000 batu roh dan setiap tawaran yang meningkat harus menjadi 5.000 mor. 150.000. Ketika siluet putih mengeluarkan benda agar-agar putih, Han Li tiba-tiba merasakan sambaran petir di benaknya dan dia meneriakkan tawaran tanpa ragu-ragu. Di antara kultivator Nas Chen Sol, hanya ada beberapa yang masih tertarik untuk menyempurnakan boneka dan harta karun. Dengan demikian, Han Li hanya harus bersaing dengan 4 orang untuk memperebutkan item tersebut, dan berhasil memenangkan tawaran untuk 170.000 batu roh, yang membuatnya sangat senang. Siluet putih terus melelang lebih banyak barang dan 2 di antaranya juga menarik minatnya, mengakibatkan dia membeli satu seharga 190.000 dan yang lainnya seharga 310.000 batu roh. Karena item terakhir adalah harta yang sangat terkenal, tidak ada pilihan selain menawar dengan marah dengan yang lain, menghasilkan harga yang sangat tinggi. Beberapa barang ini telah menghabiskan sebagian kecil batu roh di tasnya. Untungnya, dia lega karena tidak ada lagi bahan yang dibutuhkannya yang muncul. Ketika barang terakhir terjual habis dan kantong penyimpanan di atas meja batu giok akhirnya kosong, juru lelang tampak agak senang dengan hasilnya. Lelang untuk barang-barang kami sudah selesai. Rekan-rekan Taois sekarang dapat berdagang secara pribadi. Tetapi saya akan menyingkirkan pembicaraan buruk terlebih dahulu. Karena ini adalah perdagangan yang tidak dipantau, kami tidak bertanggung jawab atas barang palsu atau penilaian yang buruk. Kami hanya melayani menyediakan lokasi dan tidak akan mengganggu urusan Anda selama Anda tidak melanggar peraturan kami. Dan sesuai dengan aturan kami, jika Anda ingin menukar sejumlah barang Anda harus memberi kami 10.000 batu roh. Nah, Anda semua dapat melakukan sesuka Anda. Dengan beberapa kata itu,
dia dengan cepat kabur ke samping dan duduk bersila, tampak memasuki meditasi. Tidak mengherankan, beberapa orang dari kerumunan tiba-tiba kabur dan bergegas ke panggung dalam seberkas cahaya. Namun, satu pukulan merah jelas lebih cepat dan menjadi yang pertama tiba di belakang meja. Siluet merah kemudian dengan cepat menangkupkan tangannya memberi hormat dan berkata dengan nada ceria, "Terima kasih telah mengizinkan saya pergi dulu. Giliranmu akan tiba." Ketika kumpulan cahaya lain melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduk. Han Li tersenyum saat melihat ini. Mereka yang pergi lebih dulu untuk menukar barang akan berada dalam posisi yang lebih nyaman karena akan mencegah orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk item yang lebih umum. Ada banyak bahan yang sangat tidak jelas atau tidak terlalu diinginkan. Dengan demikian, sebagian besar pembudidaya tidak akan memperebutkan hak untuk berdagang terlebih dahulu. Karena materi yang tidak dimiliki Han Li lebih tidak jelas, dia tidak terburu-buru. Siluet merah kemudian mengeluarkan banyak bahan langka dan ingin menukarnya secara eksklusif untuk penyempurnaan pil. Sesaat kemudian, dia berhasil menukar sejumlah besar materi tersebut dan meninggalkan panggung dengan penyangga yang memuaskan. Pedagang berikut ini juga mengalami proses yang mulus dan tampaknya mendapat cukup banyak keuntungan. Namun, ada siluet kuning yang mencoba menjual logam biru berkilauan untuk bahan atribut es yang belum pernah didengar Han Li sebelumnya. Dia bertanya 3 kali, tetapi tidak ada yang mau menerima tawaran itu dan dia hanya bisa berjalan kembali dengan sedih. Kultivator seperti ini secara bertahap muncul dalam jumlah yang lebih besar, dan akhirnya beberapa puluh orang naik ke atas panggung dengan kebanyakan dari mereka berakhir dengan tangan kosong. Bukan karena barang-barang itu tidak berharga, tetapi banyak yang merasa bahwa persyaratan perdagangan tidak menguntungkan atau tidak menarik. Tentu saja, ada juga kultivator yang menginginkan bahan, tetapi tidak memiliki barang yang dibutuhkan untuk ditukar. Mereka sering bernegosiasi melalui transmisi suara tetapi kebanyakan mendapat penolakan dingin. Hanya sedikit yang berhasil, salah satunya termasuk Han Li. Dalam kasusnya, itu cukup sederhana. Dia menukar beberapa ramuan roh berusia ribuan tahun yang langka dan beberapa inti iblis bermutu tinggi untuk bahan yang dia butuhkan. Meskipun kadang-kadang seseorang dapat menemukan 1 atau 2 dari ini di pasar, mereka tidak akan pernah bisa mengumpulkan jumlah yang begitu besar dalam satu contoh. Dengan demikian, kultivator telah menyetujui perdagangan dengan sedikit keraguan. Selain itu, Han Li berhasil menukar 2 bahan boneka yang dibutuhkan dengan beberapa barang di cadangannya. Sekarang, dia hanya kehilangan 2 bahan paling langka. Namun, mereka sangat langka. Menurutnya orang eksentrik biasa tidak akan menggunakannya untuk berdagang. Monarch Soul Divergence berbicara kepada Han Li, "Anak muda Han, apa yang kamu rencanakan untuk diambil? Jika kualitasnya tidak cukup tinggi, saya khawatir mereka tidak akan diperdagangkan." Aku sudah memikirkannya. Karena mayoritas kultivator di sini berasal dari Dao Iblis, bukankah saya sudah memiliki materi yang paling dicari? Sungguh, kamu bersedia berpisah dengannya? Monarch Soul Divergence bertanya dengan takjub. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika mereka tidak ingin berpisah dengan mereka, tetapi sekarang kami telah mengumpulkan semuanya kecuali 2 bagian terakhir, usaha saya tidak boleh sia-sia. Jika boneka senior benar-benar sekuat yang Anda katakan, nilainya setidaknya setara. Han Li terkekeh dan kemudian melihat ke sekeliling ruangan. Ketika seorang kultivator yang kecewa mundur dari panggung tanpa mengelola satu perdagangan pun, Han Li dengan tenang melangkah maju dan tiba di belakang meja. Para kultivator di aula mengalihkan pandangan mereka padanya, ingin melihat keajaiban langka apa yang akan dia keluarkan. Dengan satu putaran tangannya, dia mengeluarkan 2 kotak batu giok yang sangat indah, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membukanya.
Dia melihat ke sekeliling aula dan berbicara dengan suara serak yang berubah, ini adalah bahan penyempurnaan untuk harta iblis Dao yang berharga, 2 berlian esensi iblis. Saya akan menukarnya dengan elemental jade dan brilliant glow gem. Dengan mengatakan itu, dia menjentikkan tangannya dan semua kotak mulai terbuka, memperlihatkan permata hitam redup yang berukuran beberapa inci dan melepaskan ki hitam samar. Berlian esensi iblis. Bahan yang digunakan untuk menyempurnakan pedang naga iblis. Apakah saya tidak salah mendengar? Tidak mungkin, bagaimana benda seperti itu bisa muncul di dunia ini? Apakah itu benar? Setelah Hanli selesai berbicara, keributan terjadi di aula. Banyak kultivator berteriak dengan waspada. Siluet putih yang telah bermeditasi sejak awal tiba-tiba membuka matanya dengan takjub, menatap 2 berlian esensi iblis di depan Hanli. Sejujurnya, saya tidak akan memperdagangkan barang-barang ini jika saya adalah seorang kultivator iblis Dao. Adapun apakah itu asli, jika Anda dapat menghasilkan barang yang saya butuhkan, saya akan mengizinkan Anda untuk memeriksanya dengan cermat. Nada percaya diri Hanli telah membungkam keraguan, dan mereka semua diam-diam menatap berlian esensi iblis dengan berbagai ekspresi. Elemental jade dan brilliant glow gems jarang terlihat di dunia ini, tetapi nilainya kurang dari berlian dan membuat perdagangannya cukup menggoda. Sangat bertentangan dengan harapan semua orang, master pertemuan perdagangan, siluet putih tiba-tiba berkata, saya memang memiliki permata cahaya cemerlang, tetapi karena terlalu berharga, saya tidak menjualnya. Jika saya memiliki seseorang untuk mengambil item ini, apakah Anda mengizinkan saya memeriksa berlian esensi iblis? Wajah Hanli tampak heran, tapi dia segera berkata, aku tidak punya alasan untuk meragukanmu. Anda dapat memeriksanya. Siluet putih itu mengangguk dan mengirimkan seberkas cahaya berapi-api, menghilang melalui langit-langit ruangan. Kemudian, dia perlahan berdiri dan berjalan ke arah Hanli. Ketika kultivator lain mendengar pembicaraan mereka, ada keresahan lagi, tapi kali ini tidak banyak yang dikatakan. Karena siluet putih dikirim untuk bertanggung jawab atas pameran perdagangan, dia pasti sangat berpengalaman. Semua orang di aula memandang dengan mata lebar untuk melihat apa yang akan dia tentukan. Siluet putih dengan gesit mengambil berlian esensi iblis ke tangannya dan memuntahkan seutas api nascen putih. Ketika api melakukan kontak dengan ki hitam berlian, api benar-benar terhalang untuk mendekat. Kegembiraan muncul di wajahnya dan dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra, mengingat nyala api yang baru lahir dan memuntahkan bola ki glasial biru. Ki menutupi berlian, tetapi tidak dapat membekukannya. Tatapan siluet putih berkedip dan dia mengangkat jarinya ke sana, menuangkan aliran ki jahat hitam ke dalamnya. Akibatnya, ki diserap seluruhnya dan berlian tidak menunjukkan reaksi. Memang benar, berlian esensi iblis asli. Saya menginginkannya. Begitu dia mengatakan ini, seorang kultivator bertopeng yang mengenakan jubah abu-abu tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya. Dia memberi hormat pada siluet putih dan menyerahkan sebuah kotak batu giok sebelum menghilang dari pandangan.